sejalan ya. Saudara-saudara, sampai malam ini kita mendengarkan keterangan seorang ahli bahasa. Ya. Tetapi sayangnya dia hanya melihat apapun itu dari konteks bahasa yang dia pahami. Ya. Dia tidak mau melihat dari konteks hukum, terutama berkaitan dengan surat dakwaan, yaitu dalam konteks suap menyuap, begitu juga dengan konteks dari perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Nah, ini yang kita sesalkan sebenarnya. Ketika seorang ahli bahasa menerangkan satu frase, konteksnya itu mesti harus dengan surat dakwaan dan harus bicara tentang pasal dari yang didakwakan. Bukan cuma ngomong aja menurut pengetahuan dia. Karena apa yang kehadiran dia itu adalah untuk menerangkan konteks pembicaraan ini. Kalau dikaitkan dengan surat dakwaan, benar atau tidak? Ya. Kemudian apalagi kan seperti tadi saudara-saudara dengar, bahwa ahli ini menerangkan semua yang dia terangkan itu berasal dari penyidik. Apa ya? Ya seperti apa ya? Kalau saya boleh beri istilah, dia itu seperti anak burung yang dimamahi oleh ibunya burung. Dikasih makan oleh ibunya burung. Nah itu yang terjadi. Sementara kita mau mengatakan menegakkan hukum untuk keadilan dan kebenaran. Bagaimana dia bisa menyebut konteks satu perbuatan dihubungkan dengan ketentuan undang-undang kalau dia sendiri tidak pernah membaca undang-undang yang hendak digunakan untuk menjerat orang. Ya. Tadi saya kira cukup jelas pertanyaan-pertanyaan kita. Bagaimana dia hanya bolak-balik ini menurut persepsinya dia tentang bahasa yang dia gunakan. Jadi tidak betul-betul tidak ada hubungannya dengan surat dakwaan. Bahkan tadi kalau saudara-saudara dengar mengenai soal uang, konteks uang itu saja dia tidak berani menjelaskannya apa hubungannya. Ada 600, ada 400, kemudian ada 850. Hanya sampai pada titik itu dia menerangkannya. Sementara sebenarnya yang kita harapkan dia itu menerangkan bahwa uang ini ada hubungannya dengan suap ke Wahyu atau tidak. Kan ini kan sebenarnya yang kita harapkan. Apakah dari percakapannya antara Doni dan Saiful misalnya, apakah itu memang diketahui oleh Mas Hastro upaya suapnya? Ya kan ini kan yang dia menghindar terus dari pembicaraan tentang itu. Ya. Saya kira ini sesuatu yang sangat salah di dalam hal menghadirkan ahli. Ya. Ahli itu seharusnya kan kalau menurut ketentuan KUHP kita adalah untuk membuat terang perkara. Ya. Terang perkara itu apa? Konteksnya dengan surat dakwaan, konteksnya perbuatan-perbuatan orang ini dan keterangan-keterangan saksi. Nah itu kan yang mesti dibicarakan dan disampaikan oleh dia sebagai ahli bahasa. Tetapi ini ternyata tidak. Ya. Jadi buat saya ya, dia itu tidak menjelaskan apapun ya terkait dengan pembuktian surat dakwaan, terutama berkaitan dengan perbuatan obstruction of justice maupun juga perbuatan suap menyuap. Itu yang penting ya. Kemudian satu hal lagi ya, tadi saya secara sengaja dengan kesepakatan kami bahwa kami penasehat hukum hendak menjadikan diri kami sebagai saksi di persidangan ini. Ya. Kenapa? Karena kami ingin mengikuti ya, kegiatan yang dilakukan di dalam persidangan yang lalu, di mana penyidik menjadi saksi, penyelidik menjadi saksi, dan penyelidik menjadi ahli. Kenapa tidak kami diperkenankan sebagai penasehat hukum untuk juga menjadi saksi dalam perkara ini? Sebab saya mengikuti perkara ini dari tahun 2019. Ya. Begitu banyak catatan yang saya baca mengenai persoalan ini. Makanya seperti saya sampaikan tadi,
Salah satu di antaranya yang tidak pernah jelas dan terang adalah surat perintah penyelidikan. Ya, ini harus kita curigai bahwa ini ada permainan terkait dengan surat perintah penyelidikan ini. Bagaimana mungkin surat perintah penyelidikan itu ditandatangani oleh Agus Raharjo pada tanggal 20 Desember ketika pada saat yang sama mereka itu serah terima jabatan. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengenai kejadian apa yang mereka sebut kejadian penghalangan penyelidikan di PT IKA. Kami punya informasi yang lebih dari itu. Salah satu informasinya yang penting adalah petugas di PT IKA itu kenapa bertanya kepada orang yang berada di dalam mobil. Karena kebetulan dalam keadaan mobil hidup, yang dilihat ada seorang perempuan dan laki-laki, ditanya kalian mau apa di sini? Mereka bilang kami IO. Artinya kan ada kegiatan di situ. Padahal di situ tidak ada kegiatan. Nah, sementara besok paginya itu ada wakil presiden yang akan melakukan olahraga di situ. Ya, ini kan tidak pernah diungkap di dalam persidangan. Sehingga apa yang kita harapkan sebenarnya, kalau saya sih terus terang, saya berharap bahwa banyak hal yang kita bisa ungkap. Ya, kalau misalnya betul-betul saya diizinkan menjadi saksi dalam perkara ini. Hal lain lagi misalnya, saya nggak tahu saudara-saudara apakah mengikutinya atau tidak. Ya, yang penting juga dari perkara ini ada satu perubahan keterangan dari Saiful, ya, terkait dengan uang dan lain-lain. Kalau saudara-saudara mau tahu, pada saya lupa tanggalnya, Juni 2024, istrinya Saiful itu ketika dilakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 2 pucuk pistol senjata api dengan amunisinya. Nah, ini yang kita dengar, ini dibarter. Ya, kalau dia mau menerangkan bahwa ada keterlibatannya Mas Hasto, maka perkara itu nggak dilanjutkan dan kita nggak pernah dengar perkara itu jalan. Ya. Nah ini yang juga perlu kami sampaikan. Yang lain lagi adalah bagaimana Mas Hasto ketika dihubungi oleh pejabat tertentu pada Desember tahun lalu, tanggal 13 Desember kalau saya tidak keliru, yang permintaannya itu adalah tidak boleh memecat Jokowi. Mas Hasto harus berhenti dari jabatan sebagai sekjen dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau tidak, dia akan menjadi tersangka. Nah, beberapa hari kemudian memang terbukti kan, ketika sesudah Jokowi dipecat, ya, ada laporan penyelidikan baru LPTK yang dibuat oleh KPK. Kemudian 4 hari kemudian kalau saya tidak keliru, Mas Hasto itu jadi tersangka yaitu ketika tanggal 24 Desember. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini hal yang menurut hemat kami itu penting untuk diketahui. Yang lain lagi adalah ketika kami meminta kepada penuntut umum, penyidik ketika itu, agar supaya diberi kewenangan untuk menghadirkan saksi menguntungkan. Akan tetapi ketika ketika Mas Hasto di BAP pada hari terakhir itu, kami masih katakan belum hari ini kami mengajukan. Tetapi besoknya kami ajukan surat agar supaya diberi kesempatan menghadirkan saksi menguntungkan dan juga menghadirkan ahli. Apa yang terjadi? 1 hari kemudian berkas perkara dilimpahkan dalam tahap kedua dari penyidik kepada penuntut umum. Sehingga kami tertutup kesempatan kami untuk menghadirkan saksi dan menghadirkan ahli. Kenapa? Kenapa mereka bisa cepat-cepat seperti itu? Karena kami juga sedang melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesudah Pak Juyamto yang mulia itu ya menyatakan permohonan pra-peradilan kami tidak bisa diterima. Nah, inilah persoalan-persoalan yang menurut hemat kami perlu diungkap. Perlu ada orang yang mengungkapnya. Dan ini yang tidak pernah diungkap oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh KPK. Ya, kami karena kami juga tidak mempunyai saksi yang banyak, makanya kami rencanakan saya dan Joy Yohanes yang akan bersaksi untuk perkara ini. Kalau besok diizinkan oleh Ketua Majelis. Saya kira itu dari saya, terima kasih.
Patra kalau mau ditambahin. Saya tambah sedikit aja. Tahun 1953 di Inggris ya, ada seorang remaja usia 19 tahun. Namanya Derek Bentley. Ya. Si remaja ini dihukum mati gara-gara dituduh ya melakukan perampokan yang mengakibatkan nyawa orang hilang. Usia 19 tahun dihukum mati. Ya. Ada seorang profesor kemudian menyelidiki dengan menggunakan yang namanya ilmu bahasa. Disitulah muncul yang disebut dengan linguistik forensik. Asal ibu bapak tahu ini saya terangkan ini. Sejarah forensik bahasa atau bahasa forensik adalah agar hak asasi manusia bisa dipenuhi. Seorang yang dituduh bersalah bisa dipulihkan. Di persidangan ini justru sebaliknya. Ahli bahasa digunakan untuk menuduh atau menghukum orang. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Pada saat persidangan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan persidangan Saiful Bahri, apa ada ahli bahasa yang diajukan? Ora ono. Ya. Pertanyaannya, kenapa dalam perkara yang sama suap kok penuntut umum hadirkan ahli bahasa yang sekali lagi analisis, penafsiran, penjelasannya hanya dasarnya BAP, berita acara pemeriksaan. Sekali lagi kalau keterangan-keterangan di BAP sudah luntur, gugur, udah dari kapan tahu, nggak bisa dipakai. Ya. Yang kedua, kenapa diajukan ahli bahasa? Karena inilah kali kesempatan terakhir penuntut umum nih. Hari ini nih kesempatan terakhir bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Dilihat nih bahwa keterangan saksi nggak ada yang memberatkan. Coba-coba deh kita ajukan ahli. Kan gitu. Yang tujuannya menafsirkan. Ibu bapak, poin yang kedua adalah keterangan ahli tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Mau ahli bahasa itu ngomong sampai 2 hari 2 malam, begitu saksi yang bilang enggak katanya, bukan merendam, bukan pasto, gugur itu keterangan ahli itu. Ya. Jadi poin kedua, keterangan ahli tidak bisa menggantikan keterangan saksi. Poin ketiga apa? Kalau saksi 15 tidak bisa membuktikan dakwaan, kalau 3 ahli juga nggak bisa membuktikan dakwaan, saya tanya ibu deh, yang serius betul menghadiri dan menyaksikan sidang, mestinya putusannya bebas dong? Betul, bebas. Benar nggak? Iyalah. Bapak deh, yang dari awal. Bebas. Tunjukkan sama saya keterangan saksi dari 15 yang menyatakan bahwa Pak Hasto terlibat suap. Keterangan siapa? Nggak ada. Nggak ada. Tunjukkan sama saya dari 15 saksi yang disidangkan oleh penuntut umum yang menyatakan Pak Hasto terlibat perintangan penyidikan. Ora ono. Ya. Jadi ibu bapak, ya sekali lagi tak bosan, ibu bapak, ya yang menyaksikan sidang sangat tegas, jelas, tahu, mengikuti, tidak ada seorang saksi pun
ya yang bisa menguatkan dakwaan. Karenanya kita berharap berdoa ya Majelis Hakim berani untuk memutus Pak Hasto bebas dari segala tuntutan. Itu saya. Merdeka. Makasih ya. Makasih ya. Ya. Ora ono kan? Ora ono. Sudah,